Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran saya, pelajaran biologi lintas minat. Ya, hari ini saya masih bahas tentang fungi atau fungus bab 7. Ya, hanya saja kali ini saya akan bahas yang selanjutnya. Setelah video yang sebelumnya saya sudah bikin di part pertama, sekarang video yang part kedua. Oke, kita lanjut. Sebelumnya, jangan lupa kalian komen di Google Classroom, tuliskan nama lengkap, kemudian tulis hadir. Misalnya, Firki Eka Suara, kemudian hadir. Ya, ini untuk menunjukkan kalian sudah hadir di pelajaran saya, sesuai dengan komitmen kita dan sesuai dengan surat yang sudah kamu buat. Ini dia, Kingdom of Fungi. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa diharapkan mampu mengelompokkan jenis-jenis fungi berdasarkan ciri-ciri dan perannya bagi kehidupan. Kemudian, mengamati berbagai jenis fungi melalui pengamatan langsung atau gambar dan mengelompokkannya berdasarkan ciri atau perannya bagi kehidupan. Yang ketiga, mengembangkan nilai-nilai karakter budaya bangsa seperti teliti, rasa ingin tahu, kreatif, cerdas, dan komunikatif. Nah, sebelumnya nih, masih inget gak kalian video yang pertama tentang fungi? Di video sebelumnya, saya sudah bahas tentang bentuk fungi atau jamur. Fungi ini biasa disebut dengan jamur ya. Kemudian saya sudah bahas tentang ciri-ciri umum fungi. Selanjutnya saya juga sudah bahas tentang struktur dan fungsi tubuh fungi. Dan yang terakhir saya juga sudah bahas tentang cara fungi bisa mendapatkan nutrisinya. Atau bagaimana cara fungi bisa mendapatkan makanannya. Saya coba bahas sekilas ya video yang sebelumnya. Siapa tahu kalian lupa. Oke. Saya coba jelaskan pakai pen. Fungi, fungus, atau jamur ya terbagi menjadi dua. Ada fungi atau jamur mikroskopis, ada jamur makroskopis. Jamur mikroskopis ini harus dilihat menggunakan alat, yaitu mikroskop. Nah, kalau yang makroskopis kita bisa melihatnya secara langsung. Bahkan ini biasa oleh beberapa orang itu dimakan ya, ada jamur yang bisa dimakan, ada juga yang di luar ya, tumbuh liar itu ada seperti itu. Nanti kita lihat bentuknya seperti apa sih gitu ya, kan kemarin juga di video pertama itu sudah. Kemudian fungi ini saya akan bahas di fungi yang mikroskopis. Ada dua tipe, ada yang uniseluler, ada yang multiseluler. Nah, uniseluler artinya apa? Uniseluler itu artinya dia bersel satu. Multiseluler ini artinya bersel banyak seperti ini, ya. Nah, di dalam jamur yang multiseluler ini kalau diperbesar, ya, yang seperti benang-benang ini disebut dengan hifa. Jadi hifa itu adalah sel-sel yang memanjang menyerupai benang. Ya. Jadi pengertian hifa itu adalah sel-sel yang memanjang menyerupai benang. Nah, apakah keduanya mempunyai struktur yang sama? Ya, baik yang mikroskopis maupun yang makroskopis, keduanya mempunyai struktur yang sama. Ciri-ciri umum fungi. Saya ingatkan lagi ya. Ciri-ciri umum fungi, yang pertama dia eukariotik. Artinya memiliki membran inti. Kemudian yang kedua tidak memiliki klorofil. Klorofil itu zat hijau daun ya. Nah, di fungi tidak memiliki zat hijau daun, yang artinya dia bersifat heterotrof, membutuhkan organisme lain untuk bisa makan, untuk bisa mendapatkan nutrisi. Nah, tadi sudah disebutkan dia uniseluler dan multiseluler. Kemudian mendapatkan nutrisinya dengan cara absorpsi. Bentuknya bermacam-macam. Dinding sel tersusun dari zat kitin dan selulasa. Nah, ini struktur dan
fungsi tubuh dari fungi. Tadi saya sudah bilang, kalau yang makroskopis dan mikroskopis itu sama, ya. Ada hifa atau biasa disebut dengan benang-benang halus tadi, ada septum atau septa itu sekat dindingnya. Ya kan kemarin ada tuh gambar seperti ini. Kemudian ada yang seperti ini septa atau septum. Kemudian ada hifa senositik, hifa yang tidak berseptum, ya yang satu lagi ada yang bercabang yang kemudian dia tidak memiliki septum atau septa. Kemudian ada miselium atau miselia, hifa yang bercabang membentuk anyaman. Kemudian ada miselium vegetatif, ini untuk menyerap makanan. Kemudian ada miselium generatif, ini untuk menghasilkan spora. Kemudian ada haustorium atau haustoria, ini adalah ujung hifa yang fungsinya untuk menyerap air. Untuk berdasarkan cara memperoleh makanannya, jamur ini atau fungi itu terbagi menjadi 3. Ada saprofit, parasit, dan ada bersimbiosis. Ya, saprofit, parasit, dan bersimbiosis. Kalian silakan lihat video sebelumnya, saprofit itu apa, parasit itu apa, kemudian bersimbiosis itu apa. Oke, hari ini saya akan bahas yang pertama, habitat fungi. Kemudian yang kedua, cara fungi bereproduksi. Yang ketiga, klasifikasi fungi. Kemudian yang keempat, manfaat fungi bagi kehidupan manusia. Kenapa sih kita harus belajar fungi? Terus manfaatnya buat apa sih untuk kita ya? Selanjutnya, simbiosis mutualisme jamur atau fungi. Habitat atau tempat tinggalnya. Habitat atau tempat tinggalnya, yang pertama, itu di darat dan di laut. Kemudian yang kedua, di tempat yang lembab. Kemudian yang ketiga, mengandung zat organik. Selanjutnya di lingkungan yang asam dan manis. Berada di lingkungan yang asam dan manis. Itu tempat tinggalnya atau tumbuhnya jamur. Ya yang tadi ada yang mikroskopis, ada yang makroskopis, ada yang kecil, ada yang besar. Nah, reproduksinya bagaimana dia cara bereproduksinya, cara berkembang biaknya. Ya, reproduksi jamur itu terbagi menjadi 2. Ada yang seksual, ada yang aseksual. Apa sih itu? Oke, saya jelaskan. Nah, yang pertama, reproduksi secara seksual. Ini dilakukan dengan cara konjugasi. Konjugasi, ya. Secara konjugasi. Reproduksi jamur secara seksual dimulai dengan cara penyatuan hifa atau singgami yang terdiri dari proses plasmogami dan karyogami. Dari proses tersebut akan menghasilkan spora seksual yaitu zigospora, ascospora, dan basidiospora. Ya. Kemudian yang selanjutnya itu reproduksi jamur secara aseksual. Nah, sedangkan reproduksi secara aseksual dilakukan melalui fragmentasi, pembentukan tunas, dan spora aseksual. Untuk jamur uniseluler akan membentuk kuncup atau tunas untuk menghasilkan keturunannya. Sedangkan untuk jamur multiseluler akan dapat melakukan proses fragmentasi dan menghasilkan spora aseksual atau spora ngiospora atau konidiospora. Kedua spora aseksual tersebut memiliki sifat haploid. Nah, kita lihat klasifikasi jamur. Klasifikasi jamur itu ada 6. Yang pertama, Chytridiomycota. Yang kedua ada Zygomycota. Yang ketiga ada Glomeromycota. Yang keempat ada Ascomycota. Yang kelima ada Basidiomycota. Yang keenam ada Deuteromycota. Saya ulangi, yang pertama ada Chytridiomycota, Zygomycota, Glomeromycota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Pertama, apa sih itu Chytridiomycota?
Ciri-ciri dari Chytridiomycota yang pertama, tubuhnya dia uniseluler. Beberapa ada yang multiseluler. Habitat atau hidupnya, saya coba ganti pennya. Habitatnya atau tempat hidupnya itu di danau, kolam, dan tanah yang basah. Nah, sebagian dekomposer dan dia bersifat parasit. Sebagian dia sebagai dekomposer ya dan bersifat parasit. Kalau ini dia biasa bukan fungi sesungguhnya karena sporanya memiliki flagel. Ya, flagel. Kemudian memiliki dinding sel dari zat kitin. Kalau kamu bingung bentuknya kayak gimana ini, dia termasuk yang mikroskopis. Jadi harus dilihat dengan ini ya, ini yang ini nih. Sebentar saya rubah lagi. Ini nih bentuk dari si Chytridiomycota. Nih ya. Oke, kita ke sebelahnya. Next. Zygomycota atau ada yang sebut juga zygomycotina. Jadi kalau misalnya ada yang sebut zygomycota atau zygomycotina, kamu gak usah bingung ya, itu dia sama. Nah, ciri-cirinya dia tubuhnya multiseluler. Tadi multiseluler apa? Bersel banyak. Nah, di zygomycota, hifa tidak bersekat, dinding sel dari zat kitin, kemudian dia saprofit dan parasit, reproduksi seksualnya dengan zigosporangium, reproduksi aseksualnya dengan spora ngiospora. Nah, bentuknya seperti ini yang zygomycota. Dia juga mikroskopis, harus menggunakan mikroskop. Nah, kemudian glomeromycota. Dia juga mikroskopis nih, bentuknya kayak gini nih. Harus menggunakan mikroskop. Ciri-cirinya, dia bersimbiosis dengan tanaman, yaitu membentuk mikoriza atau arbuskuler. Hifanya tidak bersekat. Dia menghasilkan spora multinukleat berukuran besar dan berdinding tebal. Berkembang biak secara aseksual membentuk spora. Kita ke sebelah lagi. Nah, ini adalah ascomycota atau ascomycotina. Nah, ciri-cirinya apa nih? Bentuknya kayak gini ya. Ciri-cirinya dia uniseluler dan ada yang multiseluler. Hifanya dia bersekat, ada yang berinti satu dan banyak. Dia saprofit, parasit, dan bersimbiosis dengan alga biru membentuk lichenes. Nah, reproduksi seksual dengan ascus membentuk ascocarp, sedangkan reproduksi aseksualnya dengan conidium. Kita lanjut. Selanjutnya, ini ada jamur Basidiomycota atau biasa disebut juga Basidiomycotina. Ciri-cirinya, hifa bersekat, ada yang berinti 1 dan 2. Saprofit, parasit, dan bersimbiosis dengan akar tumbuhan membentuk mikoriza. Reproduksi seksualnya dengan Basidiospora membentuk di dalam basidium. Kemudian reproduksi aseksualnya dengan Conidiospora. Selanjutnya di sebelahnya ini ada Deuteromycota. Ciri-cirinya ini dia adalah jamur yang tidak sempurna atau biasa disebut fungi imperfecti. Karena belum diketahui. Kenapa sih disebut kayak gini? Karena belum diketahui cara reproduksi generatifnya. Perkembangan aseksualnya dengan konidia. Hifanya dia bersekat. Hidupnya sebagai saprofit dan parasit. Tubuh berukuran mikroskopis. Dia juga mikroskopis nih, pakai mikroskop. Jadi yang makroskopis itu tergolong Basidiomycota sama tergolong yang tadi nih, ascomycota. Sisanya dia mikroskopis gitu. Oke, sekarang kita ke manfaat dan pengaruh jamur dalam kehidupan manusia.
rosacea. Manfaat jamur, ini ya kalian bisa lihat ada di video sebelumnya juga, untuk obat, penisilin, untuk roti, keju, kemudian dia bersimbiosis untuk tanaman ya, membantu pertumbuhan tanaman ini. Nah, sekarang ke zygomicota, jenis yang zygomicota. Di zygomicota itu ada jenis jamurnya lagi, itu Rhizopus oryzae. Itu untuk proses pembentukan tempe. Kemudian Rhizopus nigricans, asam fumarat untuk makanan dan polyester. Kemudian ada Rhizopus stolonifer untuk membusukkan roti. Kemudian Mucormuscedo ada Pilobolus saprophyt pada kotoran hewan. Kemudian ada jamur Mucor javanicus. Ini ada di proses pembuatan tape. Oke, selanjutnya yang jenis Ascomycota. Oke, selanjutnya ada divisi Ascomycota. Nah, yang termasuk Ascomycota jenis-jenisnya ada Saccharomyces cerevisiae. Ini untuk ragi, roti. Kemudian Saccharomyces tuak. Ini untuk nira, tuak. Kemudian ada Penicillium notatum atau Petrisogenum. Ini untuk menghasilkan antibiotik, obat antibiotik yang biasa kita manfaatkan. Kemudian ada P. camemberti dan P. requeforti. Ini untuk mengharumkan keju, ya, wangi keju. Kemudian ada Aspergillus wenti, ini untuk membantu kecap, fungi Aspergillus wenti. Kemudian ada A. oryzae, ini untuk sake, ya, fermentasi sake. Kemudian ada Neurospora crassa dan Sitipilia membuat oncom, ya. Jadi dalam proses pembuatan oncom, nama jamurnya yang membantunya tuh ini, Neurospora crassa dan Encytopilia. Kemudian ini juga ada, kalian silahkan lihat, saya juga sudah upload di Google Classroom. Kita next saja. Nah, kemudian di divisi Basidiomycota, ya, ini ada Volvariella volvacea, ini bisa dimakan. Kemudian ada Auricularia, jenis Auricularia, Auricula, dan Apolytricha, ini juga dapat dimakan, ya. Rata-rata yang Basidiomycota itu bisa dimakan tuh yang kayak gini. Ya, oke, saya lanjut aja. Nah, kemudian ini yang divisi Deuteromycota, yang termasuk jamur apa aja yang termasuk Deuteromycota, ya, kita lihat. Di sini ada Epidermophyton. Ya, ini menyebabkan penyakit kaki pada atlet. Kemudian di sini ada Sclerotium rovsi, penyebab penyakit busuk pada tanaman. Kemudian ada Fusarium, menyerang tanaman kentang, tomat, pisang, dan tembakau. Ini rata-rata yang Deuteromycota, bukan rata-rata, ini memang hampir semua jenis jamurnya dia merugikan, ya, baik itu ke manusia ataupun ke tumbuhan. Jadi diingat ya, ini seperti ini. Nah, sekarang simbiosis mutualisme pada jamur. Simbiosis mutualisme pada jamur, ya, yang pertama ada di lumut kerak. Ini merupakan simbiosis jamur Ascomycota, Basidiomycota dengan mikroorganisme fotosintetik antara Ascomycota, Basidiomycota dengan Chlorophyta dan Cyanobacteria. Ya, mutualisme masih ingat artinya dia saling menguntungkan. Nah, kemudian yang kedua ada mycorrhiza. Ini merupakan simbiosis jamur Zygomicota, Ascomycota, dan Basidiomycota dengan akar tumbuhan tingkat tinggi.
ya. Oke. Nah, sudah selesai video yang pertama dan yang kedua. Terima kasih. Ya, thank you. Tetap semangat. Mudah-mudahan bisa dipelajari dengan mudah karena saya sudah bagi dua, ya. Silakan dipelajari dengan baik, tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.